Suka penasaran nggak sih Indonesia zaman dulu tuh kayak gimana? Pasti udah banyak banget perkembangan dan pembangunan Indonesia. Ini berkat siapa ya? Selengkapnya di 4 menit update. Kita sering banget dibilang nggak boleh lupain sejarah. Ya iya dong, Indonesia saat ini juga hasil dari perjuangan tokoh-tokoh zaman dulu. Bahkan yang kita rasain sekarang, ya karena perencanaan pembangunan di masa lampau yang memperhitungkan pembangunan jangka panjang untuk masa depan. Mulai tahun 1970-an, setelah ekonomi Indonesia stabil, pemerintahan Soeharto mulai fokus untuk pembangunan Indonesia. Hal ini dikarenakan pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang nggak main-main. Hingga akhirnya, Pak Harto membuat program pembangunan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar sampai infrastruktur untuk masyarakat Indonesia. Programnya dinamakan dengan pembangunan 5 tahun atau disebut Pelita. Pelita 1 dimulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 yang menjadi awal pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan perbaikan sarana prasarana, pertanian atau pendidikan hingga perluasan lapangan kerja yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan membuat ekonomi stabil. Pelita kedua dari 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 yang fokus meningkatkan pembangunan di Pulau Jawa, Bali, dan Madura melalui transmigrasi. Keren ya program Pak Harto ini. Ekonomi maupun non-ekonomi juga diperhatiin sampai inflasi jadi turun. Pelita ketiga sampai 31 Maret 1984. Program ini lebih menekankan lagi buat pemerataan di berbagai sektor, mulai dari pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, kesempatan memperoleh pendidikan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan berwirausaha. Pelita keempat dari 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, Indonesia berhasil mandiri pangan dan menghasilkan 25,8 juta ton beras. Pelita kelima hingga 31 Maret 1994, melanjutkan swasembada pangan hingga menghasilkan mesin industri sendiri dan membuat perekonomian tumbuh lebih baik. Dan pelita ke-6 meningkatkan sumber daya manusia dan sektor pertanian. Nah, dari situlah nggak heran kalau Pak Harto disandingin dengan predikat Bapak Pembangunan. Karena programnya berhasil membangun awal Indonesia tumbuh dan berkembang. Bahkan pertumbuhan Indonesia jadi semakin tinggi dan terus berkelanjutan. Dan menjadikan Indonesia masuk dalam ekonomi industri baru Asia Tenggara tahun 1967 hingga 2007. Tapi nggak dipungkiri, pembangunan oleh Pak Harto kita rasakan hingga saat ini. Bahkan hingga masa depan nanti, ternyata Presiden kedua RI ini masuk menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia dan berhasil membangun ekonomi Indonesia serta menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa pemerintahannya. Bahkan dari liputan berita UGM menjelaskan bahwa menurut para sejarawan, program pemerintahan Soeharto saat menjabat sebagai presiden masih sangat relevan untuk dikembangkan saat ini yang menciptakan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Hal-hal penting untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia, berbagai warisan beliau selalu menjadi acuan dan inspirasi bagi para pemimpin dan wakil rakyat hari ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menghargai dan melanjutkan seluruh kontribusi serta cipta karya yang telah dibuat dari masa pemerintahan Pak Harto, yang selalu berkomitmen mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa yang tercermin dari pengembangan industri-industri strategi sampai hari ini. Berarti kita harus tetap jas kuning, alias jangan sekali-kali kita lupa peninggalan tokoh-tokoh Indonesia. Nah, gitu G-Friend, kalau menurut kamu gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.